Ciri-ciri kehidupan masyarakatnya setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya, terutama dalam hal manusia pendukung, teknik pembuatan alat, tempat tinggal, ataupun kesenian dan kepercayaannya. Ciri-ciri masyarakat masa berburu dan meramu tingkat lanjut diuraikan berikut ini. Manusia pendukung pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut, masyarakat purba memasuki masa Holosen. Manusia pendukung kebudayaan masa ini adalah kelanjutan dari manusia purba jenis Homo sapiens, yaitu ras Mongoloid dan Australopithecus. Di sini saya akan menjelaskan ras Mongoloid. Ras Mongoloid mempunyai ciri-ciri antara lain tubuh lebih kecil, muka lebar dan datar, tengkorak sedang dan bulat, hidung besar, dan reduksi alat pengunyah sudah terlihat. Sedangkan ras Australopithecus mempunyai ciri-ciri yaitu tubuh agak besar, tengkorak kecil, muka sedang, hidung lebar, bagian rahangnya ke depan, alat pengunyahnya kuat, dan geraham belum mengalami reduksi. Kedua ras tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Di Indonesia juga dihuni ras Papua Melanesoid. Keturunan ras ini antara lain suku Sakai atau Siak dan suku Irian. Kehidupan ekonomi. Kehidupan perekonomian pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut sudah mengalami perkembangan meskipun dalam pemenuhan kebutuhannya masih bergantung pada alam. Berikut ini beberapa ciri kehidupan ekonomi masyarakat purba masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang pertama, cara memperoleh makanan masih bersifat food gathering, masih sangat bergantung pada alam, yaitu pada iklim, cuaca, kesuburan tanah, dan kondisi bintang. Yang kedua, kehidupan berburu berkembang seiring dengan kemajuan dalam pembuatan alat berburu. Yang ketiga, selain berburu hewan di dekat mereka, mereka juga makan hewan-hewan laut, misalnya kerang, yang kulitnya dibuang dan menjadi sampah bukit kerang atau yang biasa disebut dengan jogen mordinger. Yang keempat, mulai melakukan bercocok tanam sederhana dengan berpindah-pindah tempat sesuai dengan kesuburan tanah. Tanaman yang ditanam hanya sebatas umbi-umbian karena mereka belum mengenal padi. Yang kelima, masa ini belum mengenal perdagangan barter, yaitu tukar menukar barang, karena makanan yang mereka peroleh hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Kehidupan sosial secara umum. Pola kehidupan sosial masyarakat purba masa berburu dan meramu tingkat lanjut diuraikan berikut ini. Manusia pada masa ini sudah mulai hidup semi-sedentar, yaitu kadang menetap di gua alam dan berpindah lagi mencari gua lain yang di sekitarnya banyak tersedia bahan makanan. Pembagian kerja, laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan dan mengurus anak. Munculnya gua alam yang dinamakan Abrisourots yang merupakan tempat tinggal sementara. Hasil kebudayaan, pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut, masyarakat Praksara sudah menghasilkan berbagai kebudayaan, meskipun belum berkembang pesat. Salah satu hasil budaya pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut adalah digunakannya peralatan dari batu yang disebut koba, kapak perimbas, peble, kapak Sumatera, kuping tol, kapak penetak, anak panah, dan alat dari tulang atau tanduk rusa, kultur. Selain itu ditemukan beberapa kesenian berupa lukisan-lukisan berikut. Lukisan pada kapak berupa garis sejajar dan lukisan mata. Makna lukisan tersebut belum diketahui secara pasti. Lukisan di dinding gua seperti yang terdapat di Gua Liang-Liang, Sulawesi Selatan. Lukisan tersebut berupa gambaran babi hutan yang sedang berlari di Gua Liang-Liang. Juga ditemukan lukisan cap tangan merah. Hecker mengatakan bahwa gambar tersebut dikemungkinan telah berumur lebih dari 4.000 tahun atau masa zaman peliharaan dari Mesolitikum ke Neolitikum. Alat-alat kebudayaan. Teknik pembuatan alat pada masa ini melanjutkan teknik pembuatan pada masa sebelumnya, namun dalam hal bentuk yang lebih maju, dalam berbagai corak untuk beragam kegunaan.
ada beberapa jenis alat baru dan modifikasi alat yang digunakan pada masa sebelumnya. Pada masa berburu dan mengumpulkan, tingkat lanjut ini diantaranya dibagi dua, yakni 1. Serpih bilah. Serpih bilah merupakan batu yang terlepas dari induknya dalam bentuk pecahan yang lebih kecil. Pecahan tersebut dimodifikasi sesuai dengan kegunaan dengan cara diasah. Alat ini ialah yang disebut serpih bilah. Di Indonesia, serpih bilah ditemukan di gua-gua daerah Sulawesi Selatan. 2. Kapak genggam. Kapak genggam merupakan alat yang digunakan untuk memukul hewan buruan. Alat ini aslinya berasal dari Heobin, daerah di Vietnam, kemudian dibawa oleh migrasi masyarakat daratan Asia ke daerah Sumatera dan Jawa. Hal ini diasumsikan berdasarkan temuan arkeologi yang terdapat di Sumatera dan Jawa.